Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, angku-angku, nyek-nyek, para alim ulama cerdik pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu muda kanduan, lipapih rumah nanggadang, para pemuda-pemudi, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat sekarang ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pelaksanaan salat Isya berjamaah yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka nilai pahalanya sama halnya dia melakukan salat sunnah separuh malam. Di dari jam 7 sampai yang 2 balik malam salat sewa tarawih sekian ribu rakaat, maka sama jampi rakaat salat Isya yang wak karajokan berjamaah. Kemudian kita juga melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama ma'al imam hatta yansarifal imam. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai melaksanakan salat, kutibat lahu qiyamul lailah, maka ditulis, dicatat pahala untuknya salat samalam suntuk. Jadi kalau lain ikut dengan tarawih tadi, kemudian dilanjutkan dengan witir berjamaah, maka kata Nabi ditulis untuknya salat semalam penuh. Nah, inilah keutamaannya. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian setelah itu sambil menunggu waktu pulang, sambil menunggu waktu matu ngantuk bana ya bu, dah wadanga kaji sebentar. Keutamaannya mendengar kaji kece Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, maka dia dicatat sebagai jihad di jalan Allah kata Nabi. Sampai bila dikecen jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampainya balik ke rumahnya beko balik. Ya bu, dah. Jadi awak duduk di sikoko dicatat jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan ibadah yang awak kerajokan, yang sedang awak lakukan maupun yang akan awak kerajokan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semua. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita yang tertera di Imsakiyah kini ko, judul tadi Bu? Lalu po dia. Manfaat puasa. Kalau buat judul di Imsakiyah di agenda Ramadan. Nah, manfaat puasa. Kalau baca itu tentang manfaat,
tentu ada lawannya mudarat. Ya Bu, ada manfaat, ada mudarat. Kalau manfaat sesuatu yang baik, yang disenangi, yang disukai. Kalau mudarat sesuatu yang akan memberikan efek buruk. Jadi kalau semua ibadah yang disuruh oleh Allah Bapak Ibu, itu tidak ada yang akan memberi mudarat kepada diri awak. Sadonya memberi manfaat. Termasuk ibadah solat nawak karajukan banyak manfaatnya. Termasuk ibadah puasa yang awak lakukan banyak manfaatnya. Kini kaji awak tentang manfaat apa saja dalam ibadah puasa yang kita dapati sebagai umat Islam yang mengarajukan khususnya puasa di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah. Di riwayatku Bapak Ibu ada dua unsur yang sering bertarung di dalamnya. Pertama unsur akal, yang kedua unsur nafsu. Unsur akal ikulah yang mengajak dan membimbing awak dengan hidayah dan wahyu dari Allah. Kalau unsur nafsu, nafsu yang amarah itu mengajak awak kepada keburukan. Makanya ketika akal dan nafsu diciptakan oleh Allah dulu Bapak Ibu, Allah bertanya ke akal, wahai akal, sia engkau sia ambo. Jawaban akal ketika itu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal Bu, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kemudian disuruh akal menghadap lagi sama Allah. Wahai akal, diulangi kembali, siapa engkau dan siapa aku? Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu. Lalu akal dikatakan oleh Allah sebagai engkau mendapatkan kemuliaan di sisiku wahai akal. Kemudian dipanggil pula nafsu. Wahai nafsu, dah sia engkau siambo. Kece nafsu, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Ya Bu, engkau dan aku adalah aku. Kemudian dibenamkanlah nafsu ini ke dalam neraka jahanam lebih kurang 100 tahun. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dikeluarkan lagi, ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu sia engkau siambo. Jawaban nafsu, engkau adalah engkau dan ambu adalah ambu. Kemudian disuruh menghadap kembali, dimasukkan ke dalam neraka jua lebih kurang 100 tahun. Kemudian setelah itu dipanggil lagi, nafsu sia engkau sia ambu. Jawaban nafsu tetap seperti itu. Akhirnya setelah dia dimasukkan kembali ke dalam neraka jua, baru dia mengatakan engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nafsu yang ada dalam diri manusia itulah yang membawa manusia kepada keburukan dan kesesatan. Nafsu yang bagaimana Bapak Ibu? Nafsu yang angkara murka. Makanya dalam surat An-Nazi'at, fa'amma man tawa wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, tampaknya di neraka kecil Allah. Dan adapun orang yang takut terhadap makam Rabbnya, kebesaran Rabbnya, dan dia bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang buruk, maka tempatnya adalah di surganya Allah. Jadi kalau nafsu itu adalah kelebihan manusia, tapi kalau nafsu yang membara dalam diri manusia, yang diperturutkan oleh manusia, inilah yang membawa manusia kepada kehancuran. Terima kasih Bu. Dulu Bapak Ibu pernah terjadi perang Badar. Perang Badar termasuk perang yang terbesar dalam Islam. Berapa kekuatan kaum muslimin ketika itu Bapak Ibu? Lebih kurang 300 orang, 313 orang. Orang kafir lebih dari 1000 orang. Namun dengan izin Allah, orang kafir kalah oleh orang muslim. Setelah selesai peperangan, Nabi santai bersama sahabat, duduk-duduk bersama sahabat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat,
Wahai sahabatku, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Awak baru saja balik dari perang yang ketek dan awak akan menuju perang yang lebih gadang, sudahku. Tentu sahabat bertanya heran, dah, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa perang yang lebih gadang pada iko lai? Iko sajalah pontang pantiang awak melawan orang kafir, melawan orang musyrik. Nah, aduh yo perang yang lebih gadang pada iko lai. Sudah itu kecil Nabi, Bapak Ibu, perang yang lebih gadang atau lebih besar setelah ini adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang memperturutkan hawa nafsu hidupnya tidak selamat. Ada orang yang baru diagih jabatan di presiden, menjadi menteri 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sudah itu dijapui di KPK. Bagus dijapui di KPK karena memperturutkan hawa nafsu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, di antara manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah meredam hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jangan yang haram lah Bapak Ibu, yang mubah saja itu awak dilarang. Contohnya Bapak Ibu, jangan dan buruk-buruk lah melakukan kriminal, melakukan dosa, nen mubah saja yang ada di rumah awak itu dilarang. Apa-apa punya bini rancak di rumah, tapi kalau di dalam bulan Ramadan sehari nak boleh. Supaya tu ada pengendalian diri awak. Awak orang kaya, orang bapiti sambua, nan kawak Bali ado dia awak pitinya. Nah, tapi dalam bulan Ramadan ndak boleh dah Bapak Ibu. Jangan yang haram lai, yang mubah saja disuruh oleh Allah untuk mengendalikannya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama manfaat puasa untuk pengendalian hawa nafsu. Yang kedua Bapak Ibu, manfaatnya ibadah puasa yang awak lakukan. Karena setiap ibadah ku ada nilai manfaatnya yang diagi oleh Allah. Di antara manfaatnya Bapak Ibu adalah semakin membuat awak dakik jo Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, ada ampe musuh awak dalam melakukan ibadah Bapak Ibu. Ada ampe pengganjal awak dalam melakukan ketaatan. Ana nampe tu Ustaz, pertama adalah dunia. Jadi semakin rajin orang solat Bapak Ibu, semakin dihadang dia dengan godaan-godaan. Ya Bu? Bu, iya atau tidak? Iya lah Bu. Dah. Yang kedua, al-khalqu, makhluk. Semakin rajin orang beribadah, semakin besar ujian yang akan diberikan oleh orang kepada orang yang rajin beribadah tersebut. Ya Bu, kadanglah rajin wa ibadah, lah rajin wa kasurau, lah berbeda wa pada yang dulu. Kawan-kawan sebagian tu menganggap awak sebagai di jabilo lo tobat cemehnya macam-macam lah Bu ya. Dah, itu makhluk laisa awak mandanga kecil orang, laisa awak dengan kebaikan, insyaallah baik hasilnya. Yang ketiga, penghalang awak dalam melakukan ibadah tu nafsu. Itu yang saya sampaikan tadi. Yang keempat penghalang awak dalam ibadah adalah syaitan. Jadi semakin tinggi nilai ibadah seseorang, semakin gadang lo setan yang kemagaduannya Bu. Yo tidak Bu? Iyo, saya pernah Ibu menangga Ustaz berubah menjadi pendeta sudah tu. Bu, lain atau tidak? Lain, sebab gadang lo setan yang menggodanya Bu. Setan konyo sampai hari kiamat tak berhenti menggoda awak. Makanya semakin rajin awak beribadah, setan pun akan masuk dalam diri awak tu. Yuam, woi pak, woi nyek sedilah pewatu pun rajin ke suraunya. Yang sementara orang sekitar pun pamalih sadonya. Akhirnya tiba rasa kibir, rasa sombong dalam diri, dan itu diinginkan oleh setan. Jadi Bapak Ibu semakin rajin awak beribadah, setan, nafsu, dunia, makhluk yang ada di sekitar awak sebagian dak berhenti menggoda awak Bapak Ibu. Ya Bu, awak sampai ke surau. Kebetulan selisih lalu yo kawan di jalan. Dah. Kama ko ani cenong Maaf Bu, aku ada nama itu Bu. Dah. Yang sampai ke surau sebentar. Film rancak di rumah kini tu. Film ku menangis ya kan? Ya Bu. Dah. Layo lo ke Jawa lah balik lo dah ini ke surau dah Bu. Dah.
Ada pengajian di musola atau masjid Nur Iman Lapo Batu ko? Ada pengajian malam bu? Lain. Awak kapai ke surau. Tiba-tiba ada kawan pulang dari Padang pamonyo kunyo ke singgah ke rumah. Hanya di Padang sinan dia baru awak dah jadi pai ke surau gara-gara menunggunya di rumah. Ada model itu bu? Lain. Iyo doh. Dah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berhati-hatilah awak terhadap penghalang awak dalam ibadah. Berhasil awak menyingkirkan penghalang awak Bapak Ibu, bukan berarti awak nak mulia dengan dunia bu, mulia. Tapi jan dunia tu tunduk awak kayaknya, tapi nyo tunduk ke awak. Makanya kecil hikmah bu, genggamlah dunia di tanganmu dan peganglah akhirat di hatimu. Kalau terbalik bu, dunia dalam hati, akhirat di tangan. Kaji no banyak kali-kali no bu. Bersedekah dan 1000 akan misalnya balik roiko gak 2 buah beko dah. Ayo bu, tu contohnya. Itu kalau orang kali-kalinya dunia. Tapi kalau orang kali-kalinya akhirat Bapak Ibu, jalan celengan bersedekah 2000 kali sampai 700. Barat kalinya dulu. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan satu kebaikan dikalikan 10. Nah, akhirnya dalam bulan Ramadan yudha'afu fihil hasanat ila 700 dhifin, dikalikan sampai 700 kali lipat. Barat tu bu 2000 bitibu tu kalikan 700. Barat bu. Itu dah baik ibu jadi anggota KPU ke besok. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu dah nanampe ko ndak lapih ingin menggoda. Lolos awak makulaan lakum tattaqun. Kamu akan menjadi hamba yang bertakwa. Ayo bu, apalagi bulan puasa ko bu godaan ko banyak. Dah percaya ibu, dah boleh awak cari. Dari awal Ramadan sampai habis Ramadan bisuatu ambo yakin jamaah Masjid Nur Iman Lapo Batu ko semakin ramai tapi. Ya bu. Ya dah bu. Bako galak ibu, berarti ndak tu. Dah. Justru yang awak cari dalam kenyataan makin ke ujung Ramadan itu makin berkurang jamaah pemain belakang lah maju ke muka sudah tu lain. Itu dan biasa bu, tapi mudah-mudahan tak terjadi di awak siku. Bako bisa model itu karena pengaruh dunia. Contohnya bu, gara-gara tampunsu di Bali sekian kilo, tak diperenai, tak diapukan di Bali daging banyak-banyak, tak dibuat rendang capek, walaupun ketinggal tarawih bagai. Ustaz, kami lah Bali sudah sih kini Ustaz. Kacang tojin, kue gadang, kue rayo, tak do kami memang buat lain. Tapi papasan saya kini lain. Mencari HP tu bu, tinggal semayang bagai tu bu. Dah, imalah ni rancak kue ni murah Rancak lama tapi murah. Kan orang awak biasa model itu tu. Biar rancak, biar lama tapi murah. Dibandingkan tak lama tapi mahal. Dah. Akhirnya sampai rayo sibuk mencari model itu. Ada orang yang sibuk pergi mencari baju rayo ke jembes tu ke bu. Rami lo di jembes tu pada di surau-surau lain. Jangan itu lama-lama tinggal di Masjid Nurul Haq Kampuchino dulu bu. Nah, justru menurut pantauan beberapa kawan rami orang di jam gadang dibandingkan masjid raya, masjid Kampuchino di dalam waktu solat Isya dan solat Tarawih. Semakin ke ujung Ramadan Bapak Ibu, semakin gorek barik tantangan bagi awak. Ya dah bu. Alun babuko sama lai. Ambo pernah basuh jo ibu umur lah lebih 70 tahun. Cari tu buku wasamu yo kawan-kawan. Cari tu reuni. Ya bu. Sudah tu rencana sudah rayu ke besok banyak ceritanya bu. Dah, lagai itu cerita boleh bu. Tapi bukan berarti tidak boleh awak cara reuni itu bu. Tapi kalau ketinggalan solat maghrib gara-gara berbuka bersama, tu laparah tu. Ya bu. Iya angguan lah bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tujuan dari ibadah awak lakukan untuk apa? Supaya awak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya mendidik batin awak, hati awak menjadi lembut, tapi juga membuat fisik awak menjadi sehat. Ya bu, fisik awak sehat, fisik awak ringan. Bara banyak ibu-ibu yang salah moko manahan makan, manahan minum, manahan belanja bagai.
puasa namanya bu, supaya kurui. Namanya itu bu, diet namanya. Itu kan puasanya do. Puasa ko Bapak Ibu, kalau baca terminologi Al-Quran, ada istilahnya saum, ada istilahnya siam. Kalau saum umum, kece Allah dalam Quran surat Maryam ayat 26, faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Nazar daripada Maryam untuk hendak mengicik orang. Jadi ibu menahan mengicik, itu berpuasa ya namanya. Apa lagi berpuasa dalam bulan Ramadan yang memakai lafaz siam. Siam itu maknanya Bapak Ibu, fisik awak dilarang membuat buruk orang lain. Jadi kalau ada ibu yang sukoyo zalim dalam bulan puasa ke tetangga, nah sukoyo muncul itu dong, menggibah, menggosip, memfitnah orang dalam bulan Ramadan, sementara ibu berpuasa, itu dijamin puasa ibu tetap sah tapi pahala nak dapat. Bu, makanya awak dilarang untuk berbuat buruk dalam bulan Ramadan khususnya. Jadi supaya puasa itu jangan min shaimin, laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas, jangan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, maka fisik awak pun dilarang untuk dipergunakan kanan buruk. Ya bu. Jadi jasad awak ko pertama bisa jadi sehat dengan sebab awak puasa. Yang kedua bisa menjadi aman di sisi Allah dengan sebab awak jauhi dari 6 buruk-buruk atau maksiat. Kini ndak ada bu. Ada orang pergi mencari pembukuan. Jo itu bu, yo pacar bagai. Ya bu, dah. Yo bebek. Ada orang yang dua-dua menyuruh-nyuruh bagai petang-petang hari. Dah di tepi pantai dan lain sebagainya. Padahal yo puasa kok. Dah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Berpuasa menahan makan yo, menahan minum yo, tapi maksiat yang lain dikerajukan. Jangan inyo hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja yang dapat no. Pahala ndak dapat dah. Maka hati-hati kita Bapak Ibu dengan perbuatan-perbuatan awak, rafas, lawa, jahal dalam bulan Ramadan. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Labarat bu, latigo nan kampe manfaat dari ibadah puasa nawal lakukan lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Manfaatnya, efeknya bukan kepada awak surang, tapi juga berimbas kepada orang lain. Ya bu. Contohnya imbas puasa kepada orang lain. Kece Nabi lisoimi farhatani, orang berpuasa ada dua kegembiraannya. Pertama farhatun inda fitri, gembira ketika berbuka. Ibu ketika berbuka gembira atau indah? Bahkan ditunggu-tunggu hari jam 3 baru dilamu jam 6:30 boleh. Dah ditunggu-tunggu bana tu. Ada orang menunggu-nunggu berbuka ko pai mota ke tempat orang. Ada apa-apa duduk di lapau dari jam 1 siang. Ada mo detu bu, dek menunggu berbuka. Beko berbuka bersama-sama. Biasanya anak makan pulang sekolah, ambil nasi surang, basuh tangan surang, ambil sambal surang, lantuang surang. Ya bu. Kini ndak do, babuko bersama-sama. Berarti manfaat puasa tu untuk anak mo itu bu. Ada efeknya kepada orang lain. Termasuk kepada keluarga awak. Jadi awak biasanya ambil nasi surang, pulang jam karajo jam 5, amak pulang karajo jam 3. Dah pas apa pulang amak sedang lalu. Dah anak sedang pergi mengaji ke MDA. Beko anak pulang lah jam 6, beko parunya lita ambil nasi surang. Jadi jam 3 makan surang, jam 5 surang, jam 6 surang. Surang-surang saya makan ya bu. Tapi dalam bulan Ramadan babuku bersama-sama. Ya bu. Ke surau pun bersama-sama. Ada ndak ibu yang membawa anak ibu ke surau? Lai, tandunya di 2 bulan Ramadan lah ibu. Tuan yang bu. Damuanya dah. Dalam bulan Ramadan bakal namuanya. Tandunya manfaat puasa bisa berinteraksi awak dengan orang lain. Ya bu. Alah dah bu, dah terkantuk-kantuk ibu nampak dah bu. Dah. Itulah diantaranya manfaat puasa Bapak Ibu. Dah, aku yang terakhir bana le. Yang terakhir bana. Manfaat puasa tu bagi awak Bapak Ibu. Dah. Efeknya adalah pengampunan dosa dari Allah. Itu yang awak harapkan Bapak Ibu.
puasa awak siang hari, melakukan qiyam di malam hari, membaca Quran, menunggu datang bulan Ramadan. Kinilah baswa jo bulan Ramadan, ndak lain dan ndak bukan yang wak inginkan dengan amal ibadah yang wak lakukan, dosa wak diampuni di Allah. Makanya Nabi mengecehan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu penghapus dosa-dosa awak di hadapan Allah. Ya Bu, jadilah ada bulan puasa, manfaatnya puasa, seluruh amal kebaikan yang lain tak buka bagi awak. Ya tak Bu? Ibu mah lebih murah ibu bersedekah dalam bulan puasa atau dibandingkan di luar bulan puasa? Dalam bulan puasa. Ma ibu semangat membaca Quran dalam bulan puasa atau dalam bulan puasa? Dalam bulan puasa. Ma ibu semangat ke surau dalam bulan puasa atau di luar bulan puasa? Bulan puasa sih sadonya Bu ya. Tandonya bah tu manfaat puasa meningkatkan ibadah awak kepada Allah. Jadi rugilah orang kalau lawas je bulan Ramadan tapi nyo santai-santai sen baca Quran dan namua puasa orang puasa lo awak puasa ko kan cek bersama nyo ustaz nya kan puasa ko surang-surang Bu. Aduh cek bersama doh surang-surang awak berpuasa. Ya Bu. Nah, sudah itu alai membaca Quran ditingkatkan. Biasanya di luar bulan Ramadan paling membaca Quran sekali 2 hari kan. Dalam bulan Ramadan sekali saja buka Quran Bu. Sekali 2 jam sesudah waktu solat, bahkan awak punya target sampai Idul Fitri awak khatam Al-Quran. Kan harus ada target model itu tuh Bu. Dan awak Bapak Ibu bukan Ramadan yang pertama, tapi awak berharap iko adalah Ramadan terbaik. Iya atau tidak Bu? Lah ada keinginan model itu. Awak ingin iko Ramadan terbaik, jadikan iko Ramadan terbaik ambo ya Allah. Nah, mungkin selama awak adalah 30 tahun menemui bulan Ramadan. Bagi awak yang lah berumur 50 tahun, Bapak Ibu, kurang masuk balik 5 balik tahun. 50 kurang 5 balik 35. Lah 35 kali Ramadan basua jawab. Amal yang terbaik Ramadan itu dalam setiap tahunnya. Mudah-mudahan iku yang terbaik. Seketik saya amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya boleh. Tak ada nak ditanya oleh Ustaz, penganak kami lah nak pulang dari tadi. Cik